Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, seperti biasa kembali lagi bersama Mang Aka. Mau sharing berbagi cerita, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah teman-teman, terhubung sekarang malam Jumat ya. Sebelum ke pembahasan, sebenarnya sih saya juga udah membaca sholawat ya dari tadi. Cuman untuk mengisi video ini, mari kita perbanyak sholawat dulu ya, yaitu sholawat yang saya sukai, yang saya sering gaungkan saat berkendara, saat beraktivitas, saat lagi jenuh, saat lagi punya pikiran yang tidak gitu ya. Maka kita ganti dengan banyak sholawat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah selalu merahmati kita. Semoga Allah selalu membimbing kita dan Allah selalu memberikan kita keberkahan. Dan tentunya sholawat apa itu? Yaitu sholawat kerinduan saya juga terhadap ibu saya, yaitu sholawat yang sering didawamkan oleh ibu saya gitu. Seperti apa sholawatnya? Yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah, puji syukur atas nikmat yang kuberikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, maka di belakang rumah ya, selepas sholat isya, selepas membaca Al-Quran, selepas membaca sholawat. Nah, sebelum tidur, maka mau sharing berbagi cerita kepada kalian semua. Seperti biasa, nah di video kali ini teman-teman, Mang Aka katanya sudah mulai ikhtiar langit gitu. Ikhtiar langitnya apa yang sudah dijalankan? Nah, saya sekarang mau sharing berbagi cerita teman-teman, setelah menjalankan riyadoh gitu ya, atau bisa dibilang ikhtiar langit, apa saja yang saya kerjakan gitu ya. Tentunya di sini saya juga belajar dari guru-guru kita gitu ya, para ulama yang sudah memberikan ilmunya, wawasannya seputar beribadah kepada Allah, mencari ampunan Allah, mencari keridhaan Allah, dan tentunya seputar membaca sholawat, itu juga salah satunya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya sih yang namanya ikhtiar langit, kita mulai istiqomah, kita mulai riyadoh. Yang sebenarnya sih yang namanya riyadoh itu kan salah satu kebiasaan ya. Kita hari demi hari mulai konsisten kalau membaca sholawat, entah itu mengamalkan zikir yang lainnya atau bahkan melakukan ibadah lainnya gitu. Riyadoh itulah salah satu hal kebiasaan apa yang mau kita biasakan gitu. Nah, di sini terhubung di dalam pembahasannya adalah apa saja yang saya kerjakan setelah ikhtiar langit dari mulai pagi sampai sore teman-teman. Nah, yang saya kerjakan yang pertama setelah bangun tidur di pagi hari yaitu membaca Subhanallah wa bihamdi, subhanallahiladzim, astagfirullah 100 kali. Dan itu juga yang saya mendengar dari dari
Habib Nopel ya kalau nggak salah waktu itu. Dan alhamdulillah saya mulai istiqomah, membuat kebiasaan, membuat hal baik, beribadah tambahan gitu ya sebelum menjalankan sholat subuh. Kita mulai membiasakan yaitu membaca bertasbih gitu di pagi hari, begitu juga ditambah dengan istighfar. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Nah setelah itu setelah itu dari mulai beraktivitas, sebelum beraktivitas saya sering membiasakan yaitu membaca surat pendek ya yang kita hafal, yaitu membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan ditambah juga dengan ayat kursi gitu. Nah itu ya yang saya sering dawamkan atau yang sering saya jalankan setiap hari. Nah ditambah juga setelah itu membaca istighfar, tambah lagi 100 kali, bertasbih 100 kali, la ilaha illallah. Dan yang ketiga membaca sholawat pendek yaitu shallallahu ala Muhammad. Jadi saya ini mendapat amalan ini yang sampai sekarang melekat gitu ya. Dulu sering menyimak dari Pak Ustadz Yusuf Mansur ya. Kata beliau, mulailah rutinitas, asal kita konsisten, tidak usah banyak dulu. Yang penting kita niatnya serius, konsisten gitu ya, ingin beribadah tambahan kepada Allah dengan zikir 3M, yaitu salah satunya istighfar, bertasbih, dan bersolawat gitu. Nah setelah itu dari mulai saat beraktivitas saya sering membiasakan saat bekerja gitu ya, kalau libur ya mungkin saat lagi liburan, saat berkendara, saat bekerja sering membiasakan membaca sholawat gitu, entah sholawat Jibril, entah sholawat sholawat Nariyah gitu ya, kadang membaca sholawat Allah Malikul Hakul Mubin gitu ya, kadang apa yang saya tahu, apa yang saya suka gitu, cuman tanpa hitungan. Nah selepas itu teman-teman, yang sering saya khususkan yaitu sholawat Sajaratul Nukut setelah sholat isya gitu, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu diamalkan setelah sholat isya, dan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu hitungannya. Nah kalau kita mau masih pengen bersolawat ya kita tambah lagi membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad mau 100 kali, mau 1000 kali, atau bahkan 5000 kali, atau bahkan 10.000 gitu ya, tergantung kita maunya membaca sholawat berapa gitu. Jadi pada intinya teman-teman, saya di sini mau sedikit menjelaskan ya, yang namanya riyadhah itu kita jangan terlalu memaksakan kalau kita belum siap dan belum belum bisa konsisten gitu. Alangkah baiknya kita ikhtiar langit, kita mulai membiasakan dari hal kecil dulu. Ya Allah, sekarang saya pengen punya amalan atau mau membaca bertasbih di pagi hari 100 kali. Nah itu kan salah satu program juga ya, kita mulai membiasakan riyadhah gitu. Jadi kita ya mungkin alangkah bagusnya ya kita mulai istiqomah, juga riyadhah juga membaca Al-Qur'annya. Misalkan kita punya target satu hari ini 5 lembar atau 1 lembar gitu, atau misalkan 4 surat yang sering didawamkan ya Pak sama orang lain juga, dan itu juga yang sering saya jalankan dari mulai udah beberapa hari ini. Saya juga udah mulai menjalankan program ini, yaitu membaca surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, sama Ar-Rahman gitu. Dan tentunya teman-teman banyak ya sebenarnya kalau kita mau riyadhah, kita mau punya pekerjaan tambahan atau punya amalan tambahan atau punya ibadah tambahan gitu ya. Jadi kita jangan dulu memaksakan kehendak lah. Kita kuatkan dulu, misalkan pagi hari kita mau baca bertasbih 100 kali, dan
atau misalkan di pagi hari istighfar, bertasbih, sholawat 100 kali, dan di sore harinya 100 kali istighfar, 100 kali bertasbih, dan yang terakhir sholawat 100 kali gitu. Nah, kalau gitu udah kita kuasai, baru kita tambah lagi nih, kita mau baca Yasin nih, habis maghrib misalkan mulai membiasakan, ya kita mulai membiasakan. Kalau misalkan hari besoknya kita tidak menjalankan, ya kita double aja gitu. Kalau kita bisa, kita double aja. Kalau misalkan kemarin kita sibuk, ya hari ini kita sudah banyak waktu, ya kita baca 2 kali gitu hari itu. Kalau misalkan biasa di waktu maghrib, atau misalkan habis duhur atau habis asar kita membaca Yasin lagi gitu, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, begitu juga hal lainnya teman-teman, ketika kita ya dengan kesibukan, dengan problema kehidupan ini banyak ya, tapi kalau kita sudah mulai membiasakan, kita sudah mulai memaksakan diri gitu ya, ingin menjadi orang yang lebih baik, mencari pahala keridhaan Allah SWT, mencari ampunan Allah, karena kita hidup di sini selalu banyak dosa, selalu banyak kesalahan. Nah, dari sekarang kita sudah punya niat mulai untuk memperbaiki kehidupan ini gitu. Dan tentunya jangan khawatir teman-teman, kalau kita sudah punya niat, udah berikhtiar langit, udah punya amalan tambahan, punya program kinerja ibadah lainnya gitu ya, seperti membaca Al-Quran, membaca 4 surat gitu ya, itu sangat luar biasa teman-teman. Dan yang mungkin saya juga ya setelah renungkan kembali ya, kadang lagi semangat gitu ya, kadang lagi turun keimanan kita, ketakwaan kita, malas-malesnya. Nah, mari kita saling semangat gitu untuk berikhtiar langit. Dan tentunya tidak harus kita jelaskan juga ya, kalau kita sudah ikhtiar langit, apa saja yang akan kita dapatkan, apa saja yang Allah sudah hendaki untuk kita. Tentunya selain keberkahan, kemudahan, ketenangan, dan tentunya apapun kita punya masalah, Allah akan selesaikan teman-teman. Dan itu yang sudah saya rasakan juga. Dan mungkin teman-teman, kalau kita mau riyadhah, kalau kita mau mulai membiasakan sebenarnya kalau kita menjalankan ibadah itu semuanya gratis. Hanya saja yang mahal itu kemalasan kita, seberapa kita memaksakan hal tersebut gitu teman-teman. Soalnya kalau kita mulai mau konsisten gitu membaca menjalankan ibadah gitu, dan tentunya hal tersebut menjalankan ibadah dengan istiqomah, tentunya pasti harus ada niat dulu gitu teman-teman. Nah, alangkah baiknya nih buat teman-teman yang baru mau berikhtiar langit, dari mulai hitungan 100 kali saja dulu gitu kita istiqomahkan. Kalau kita sudah menguasai hal tersebut, baru kita membaca sholawat 1000 kali, mulai menjalankan sholawat 400 kali, sajaratul nukut gitu ya, ataupun sholawat pohon uang habis sholat isya. Nah, kalau itu udah kita kuasai, mulai kita membiasakan sholat tambahan seperti badiah qobliyah mungkin, atau bahkan kita mulai membiasakan sholat taubat gitu ya, selepas sholat fardu kita gitu, dan atau bahkan kita sholat duha ataupun sholat tahajud, istiqoroh gitu ya. Banyak halnya gitu teman-teman, tinggal kita pilih kita mau yang mana gitu, mau meriadohkannya, mau
menjalankannya gitu, dari mana dulu gitu. Ya lebih bagus, lebih pengen cepat punya keajaiban, pengen cepat Allah kelarkan masalah kita, semuanya kita garap. Tapi kalau kita mau benar-benar melaksanakannya semua, dari mulai sholat sunnahnya, kewajibannya, badiah qobliyahnya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, gitu ya, terus sedekahnya, berbuat baik kepada orang, nolong orang, begitu juga mulai menanam membantu orang lain, gitu ya, mulai membahagiakan orang lain. Semua kita kerjakan, saya yakin teman-teman, cepat banget Allah membantu kita, cepat banget Allah berikan keajaiban kehidupan kita. Tapi buat teman-teman, saya juga pernah ya, suatu hari dimana dulu punya hutang yang numpuk, tidak ada penyelesaian, dan saya punya kendaraan yang mungkin bisa dibilang motor roda 2 yang harganya ya kurang lebih 2 atau 30 juta ya. Susah saya mau jual. Nah, tapi sampai saya melaksanakan habis membaca Yasin, saya berdoa kepada Allah, ditambah juga sholawat, saya pakai air di depan gelas gitu ya, atau pakai botol aqua, dan setelah itu air tersebut saya mandikan ke motor tersebut yang saya mau jual gitu. Udah beberapa bulan kemudian gak laku-laku, ada yang nawar murah, sampai rasa udah lelah kita nawarin ke temen, ke orang-orang terdekat, ataupun ke tempat penjual beli motor gitu. Tapi teman-teman, setelah saya mulai geber-geberan ya, ngurangin tidur, ngurangin makan, ngurangin beraktivitas, tapi saya perbanyak ibadah kepada Allah, menjalankan selain zikir pagi, sholat duhanya, sholat istiqorohnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, membaca Al-Qur'annya, tambah lagi kalau kita masih ada waktu, kita masih punya kesempatan, tambah lagi membaca Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, Ar-Rahman gitu ya. Dan setelah itu kalau kita masih ada waktu, tambah lagi membaca sholawat Sajaratul Nuqut, tambah lagi baca sholawat 1000 kali gitu ya. Terus di malam harinya saya tambah lagi sholat sunat taubat, hajat, istiqoroh, sholat tahajud gitu ya, sampai pagi lagi saya nggak kurang tidur gitu, sampai bahkan pas hari kedua pas saya kerja, saya benar-benar ngantuk gitu ya, benar-benar capek gitu, sudah banyak melakukan ibadah gitu, benar-benar pengen gaspol terus tanpa ada rem gitu ya. Selagi ada waktu tambah terus gitu ya, selagi ada waktu tambah zikirnya, selagi ada waktu tambah sholatnya gitu ya. Sampai saya punya kesalahan di masa lalu, saya ingat-ingat, saya istighfar, dan saya tobatin satu persatu kesalahan yang benar-benar fatal menurut saya gitu ya, di masa kehilapan saya, di masa kita benar-benar lagi jauh dari sama Allah gitu ya. Nah, di situ saya mulai, tapi benar-benar teman-teman, entah kenapa ada temen telepon nanyain motor masih ada enggak, bener mau dijual enggak, kalau mau bawa ke sini. Nah setelah itu nggak taunya teman yang satunya langsung bayarin motor itu, sampai motor itu nggak usah dibawa pulang lagi gitu, sampai peralatan yang ada di motor, di tas motor itu, sampai saya nggak kebawa gitu, kejual semua gitu. Nah itulah benar-benar keajaiban yang Allah turunkan di masa saya waktu itu gitu. Dan teman-teman, semakin kita sulit, semakin kita sudah tertutup pintu jalan kesusahan, maka sudah jangan banyak pikiran yang lain-lain,
banyakin ibadah, mohon ampun kepada Allah, jalankan apa yang Allah perintahkan, sunnahnya, kewajibannya. Kita selalu mendekat kepada Allah dan hanya ingat kepada Allah. Dan setelah itu masih ada waktu, saya lihat konten dari channel YouTube dari para ulama, saya nonton, saya punya ilmu, saya langsung jalankan, praktekkan. Dan alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini saya masih bisa istiqomah, sehingga saya sekarang bisa sharing kepada kalian semua seperti ini. Karena kenapa? Karena saya ingin kalian semua yang punya masalah, punya beban hidup yang mungkin sulit, yang mungkin susah kita kerjakan. Kita kerja bukan nggak kerja, tapi nggak ada penyelesaian. Ketika kita punya hutang, kita punya keinginan, gitu ya, beban hidup tambah bertambah, tapi tapi pemasukan kita segitu-gitu aja, cukup nggak cukup, harus dicukupin, tapi emang bener-bener nggak cukup gitu. Yang ada kita sampai nombok lagi, pinjam lagi sana sini, ujung-ujungnya pinjam ke hal-hal yang Allah tidak suka, sehingga Allah tambah berat lagi gitu ya, bebannya, pengeluarannya, pokoknya benar-benar sudah gelap gitulah kehidupan ini. Maka yuk teman-teman, kita mulai, kita awali dari sekarang. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang benar-benar kita dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT, seperti kita baru dilahirkan. Ketika baru kita dilahirkan, kita dikasih makan, kita dikasih baju yang baru gitu ya, kita digendong-gendong, kita diajak bercanda, kita diajak ketawa, kita diajak kita pengen tidur ditidurin, digendong-gendong, dielus-elus, diusap, sampai kita pengen ASI, kita pengen susu disediain, mau kapan aja. Mau nggak kita seperti itu? Tapi kenapa teman-teman, kita sekarang sudah dewasa, kita sudah berumah tangga, kita sudah punya keluarga, tapi malah tambah sulit kehidupan ini? Kenapa dan kenapa? Karena ketika kita dilahirkan oleh Allah SWT, pasti dengan keterbatasan pola pikir kita, bicara kita, tingkah kita, tapi Allah muliakan. Tapi kita kenapa sekarang kita sudah banyak cara, punya waktu, punya tangan, punya kaki yang bisa berjalan, tangan bisa bergerak gitu ya, kita bisa bersujud, bisa berdoa, punya pikiran lebih, punya ucapan lebih, punya telinga. Tapi kenapa kita saat ini berikan masih kesulitan, bukan tambah ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita mulai koreksi, mulai jujur diri sendiri. Maka disitulah apa yang menurut kita salah, kita akui. Apa yang menurut kita benar, jalankan lagi. Apa yang kita rasakan saat ini salah, kita akui dan kita sadar, dan kita mohon ampun kepada Allah. Dan kalau memang dulu mungkin pernah melakukan hal yang buruk, maka taubatilah, mohon ampun kepada Allah. Dan agar apa? Agar Allah ampuni dosa kita, agar tidak menjadi penghalang rezeki kita, tidak menjadi penghalang kebahagiaan kita, agar tidak menjadi penghalang kemuliaan kita nanti gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tentunya Maka di sini hanya jadi sahabat kalian semua gitu ya, bukan mengajarkan, bukan menggurui, tapi Maka sharing, berbagi cerita seperti biasa di belakang rumah. Cuman mohon maaf jika background di video yang Maka buat seperti ini seadanya gitu ya, di belakang rumah. Dan sekarang ada tetangga baru ya yang lagi curhat mungkin ya sama tetangga yang lainnya, jadi agak berisik juga. Mohon maaf jika kurang berkenan, dan Maka undur diri ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan jika ada masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Dan buat teman-teman, salam silaturahmi ya dari Maka dari Purwakarta. Semoga bisa bertemu dengan kalian semua yang menonton video ini, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak.
Dan mohon maaf dari segala kekurangan Mang Aka. Mang Aka di sini hanya pengen sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelum video ini tutup, mari kita baca sholawat dulu, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan, kemudahan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, selalu berpikiran yang baik, punya keluarga yang baik, selalu rukun, selalu harmonis. Yang punya masalah dikelarkan masalahnya, yang punya hutang cepat lunas hutangnya, yang belum punya jodoh ditemukan jodohnya. Dan di malam Jumat ini mari kita berbanyak sholawat. Semoga salam tetap tercurahkan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya, sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.